Ke- Baik, sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan eh, tentang apa sih? organ o- organ ekskretoris kemih. Kami beranggotakan 3 anak, yaitu saya sendiri, Muhammad Muhyiddin Balala, terus juga Arya Rehan, juga Afrizal. Baik, untuk yang pertama yaitu A, Jessica Ordinary. Kantung kemih bekerja sebagai penampung urin. Organ ini berbentuk seperti air kendi, hanya di belakang di dalam rongga panggul. Kantung kemih dapat dibuka dan menepis berbagai balon. B. Uretra. Balon sempit berpangkal pada yang berfungsi mengalirkan air kemih keluar pada laki-laki. Panjangnya 13 sampai 16 cm. Terdiri dari satu lapisan Prostaktika prostaktika adalah bagian adalah bagian uretra, dari mulai dari muara pada uretra kantung pada kantung ke kemih bagian hingga yang bagian menembus yang kelenjar menembus kelenjar otak. Dua, status. lapisan Dua lapisan membranosa membranosa yang berjalan dari jalan puncak dari prostat di pusat antara di antara rangka pelvis menembus menembus dan membran perineal dan perineal berakhir dan pada berakhir pada bulbus bulbus cavernosus uretra. Untuk uretra uretra pada pada perempuan memiliki perempuan panjang memiliki 3 panjang sampai 3 5 sampai 5 cm. cm. Sepuncak uretra terletak Di di atas sebelah atas bagiannya antara bagian antara erotis dan erotis vagina. dan vagina. Tak uretra di sini Uretra di hanya sini sebagai hanya saluran sebagai saluran ekskresi. ekskresi. Mus Muskuladisnya terdiri atas dua terdiri atas lapisan dua otot lapisan polosnya otot polos, polosnya polos, tersusun serupa tersusun dengan serupa ureter. dengan ureter. Dinding uretra terdiri Dinding dari uretra 3 lapisan, yaitu lapisan yaitu satu lapisan satu otot lapisan otot pojos, pojos, kelanjutan otot lanjutan dari otot kantung kemih, lapisan submukosa, lapisan submukosa, lapisan luar mengandung pembuluh darah dan lapisan saraf. mukosa Tiga lapisan mukosa merupakan lapisan terdalam dari dinding saluran pencernaan yang berbatasan langsung masing-masing dengan isi saluran saluran pencernaan. pencernaan. Urin Urin atau air. atau air kemih. Urin terdiri Urin dari terdiri air dari air dengan bahan dengan terlarut bahan terlarut dari sisa sisa metabolisme metabolisme bakteri, seperti garam, urea dan materi dan organik materi organik dan materi dan pembentuk. materi pembentuk. Urin berasal Urin dari berasal daerah dari atau daerah atau daerah interstisial. inisial. Sistem kemih. Sistem kemih. Sistem kemih Sistem kemih dalam tubuh dalam tubuh manusia manusia terdiri dan dari sel mikron. dan nekron. Semuanya berupa Semuanya urin berupa atau urin cairan atau air cairan air seni. ini.
Ginjal berperan Ginjal berperan dalam menentukan urin menentukan yang urin yang terjadi melalui serangkaian proses, yaitu penyaringan, kembali penyerapan kembali filtrasi dan oksigenasi dan ekstraksi. filtrasi. Penyaringan Penyaringan filtrasi. proses filtrasi Proses filtrasi yang terjadi di glomerulus dan dan sebagai sebagai proses darah. penyerapan darah. Penyerapan Jadi darah penyerapan yang darah yang terseling adalah bagian adalah bagian cairan darah kecuali protein. Adapun proses Adapun proses pembentukan urin diawali dengan penyaringan darah yang terjadi di kapiler kapiler hasil penyaringan hasil penyaringan di glomerulus filtrat atau urin atau urin primer. penyerapan Penyerapan kembali reabsorpsi proses proses reabsorpsi yang terjadi yang di terjadi di tubulus atas dan tubulus atas dan bawah tubuh pada bawah proses pada jadi penyerapan dari kembali kembali sebagian besar sebagian dari besar dari glukosa, glukosa, sodium, sodium, klorida, fosfat, klorida, dan fosfat, beberapa dan ion beberapa ion karbonat. karbonat. Proses terjadi Ini secara terjadi pasif, secara pasif. obligator, Aplikator reabsorpsi absorpsi di di tubulus tubulus prosignal. prosignal. Sedangkan Sedangkan pada tubulus pada tubuh kristal terjadi kristal kembali terjadi penyerapan kembali sodium, penyerapan sodium dan ion karbonat bikarbonat dalam di tubuh. dalam tubuh. Ginjal menjaga Menjaga air dan air garam dan dalam garam darah dalam darah bertahan bertambah volume darah dan tekanan darah. ini Hal dilakukan ini dengan dilakukan proses dengan proses reabsorpsi sebagai berikut. berikut. Satu, reabsorpsi Satu, air reabsorpsi kontrol air. Kontrol ekspresi air digital air digital dilakukan oleh nanti di dilakukan oleh dilakukan oleh kelenjar kelenjar hipofisis hipofisis. DH pH menyebabkan menyebabkan masuknya masuknya saluran air ke sel yang membran sel yang melapisi melapisi saluran saluran pengumpul pengumpul dan kan memungkinkan reabsorpsi air air terjadi. reabsorpsi Reabsorpsi garam. Kita dan juga mengatur garam keseimbangan dalam garam dalam darah dengan konsentrasi dan reabsorpsi sebagai ion. seperti Seperti di atas disebutkan di atas berperan ada berperan dalam dalam meningkatkan reabsorpsi air di ginjal sehingga membantu untuk mencairkan cairan tubuh. Oke, Untuk selanjutnya adalah augmentasi. Augmentasi adalah proses penambahan zat sisa dan urea yang terjadi di tubulus kristal. Dari tubulus ginjal, urin akan menuju rongga ginjal yang selanjutnya menuju kantong kemih. Ekresi. Kita dari penyerapan kembali terjadi di tubulus gistal dialirkan ke papila, selanjutnya ditumpahkan keluar ekresi melalui uretra. Urin dialirkan menuju kantong kemih. Ketika kantong kemih urin dikeluarkan melalui uretra. Jika kantong kemih telah penuh dengan urin, dinding kantong akan tertekan sehingga timbul rasa air kecil. Fungsi ginjal. Selain otak, ginjal merupakan organ paling vital yang terdapat di dalam tubuh. Membuang sisa buang tubuh hanya merupakan salah satu dari tugas organ ginjal. Adapun fungsi ginjal berikut. Satu, memproduksi dua, menyaring dan darah dari sisa zat metabolisme. Tiga, keseimbangan volume air, asam, basa dan tekanan osmotis. Mengkresikan cairan yang jumlahnya berlebihan dengan cara menyerapkan kembali yang dilakukan oleh bagian tubuh ginjal. Fungsi ureter. Adalah merupakan urin adalah meneruskan urin yang ke dalam kantong kemih bila ada batu di saluran ini akan menggesek lapisan glukosa sehingga akan timbul rasa nyeri. Yang selanjutnya, kandungan urin. Kantung kemih terdiri atas lapisan mukosa, muskularis, dan serosa. Mukosa dilapisi oleh epitel transisional yang lebih tebal dibandingkan ureter, terdiri dari 6-8 lapis, dengan jaringan ikat longgar berbentuk lamina propria.
Selanjutnya, cairan kemih urin. Fungsi utama adalah untuk membuat zat sisa seperti racun atau obat-obatan dari dalam tubuh. Ciri-ciri urin normal diantaranya rata-rata satu hari 1 sampai 2 liter, tapi berbeda-beda sesuai dengan jumlah cairan yang masuk. Warnanya bening oranye tanpa ada endapan. Baunya tidak begitu tajam. Reaksinya sedikit asam dengan rata-rata BPH. Selanjutnya, gangguan pada organ ekskretoris kemih. A. Gangguan pada ginjal. Gagal ginjal merupakan kelainan pada ginjal di mana ginjal sudah tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu menyaring serta membersihkan darah dan zat-zat sisa metabolisme. Uremia adalah sindrom gagal ginjal dengan ketidakmampuan konsentrasi urin dalam pembatasan air hingga 3-20 liter per hari. 3. Pengumulan batu ginjal karena terjadi stagnasi urin. Batu ginjal juga dikenal sebagai neprolithiasis atau urolithiasis. 4. Radang sistis pada membran mukosa. 5. Kegagalan proses penyaringan protein atau albuminuri sehingga urin mengandung protein. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, dan untuk teman-teman dipersilakan untuk melontarkan, memberikan pertanyaan. Ya, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Mas Arbahatun, perwakilan dari kelompok 4. Ya, kelompok 4. 6 dari kelompok 6. Mohon maaf, kelompok 6, perwakilan dari kelompok 6. Pada saat terjadi gagal ginjal tidak berfungsi dengan baik, maka Luput, saya lur salah. Ini. mohon maaf terjadi kendala. Kami ulangi. Pertanyaan dari Mas Arbahatun, perwakilan dari kelompok 6. Bagaimana cara mengatasi gangguan pada ginjal? Jawabannya yaitu gangguan ginjal atau gagal ginjal bisa diatasi dengan beberapa cara, tergantung pada tingkat keparahannya. Untuk gangguan ginjal ringan, perubahan gaya hidup dan pola makan bisa membantu. Untuk gangguan ginjal parah, mungkin diperlukan terapi seperti cuci darah atau transplantasi ginjal. Untuk jawabannya seperti itu. Bagaimana Mas Arbahatun? Oke, baik. Terima kasih Mas Arbahatun. Yang kembali saya.
Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Mas Rasiteo, perwakilan dari kelompok 5, yaitu apakah warna urin bisa menjadi indikator kesehatan ginjal? Jawabannya yaitu ya, warna urin bisa menjadi indikator kesehatan ginjal dan kondisi tubuh secara umum. Jadi untuk warna urin bisa menjadi indikator ya, Mas. Terima kasih Mas Tio pertanyaannya. Gimana? Apakah sudah puas dengan jawaban kami? Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaan dari Mas Vano, perwakilan dari kelompok 12. Untuk pertanyaannya, mengapa ginjal sangat penting dalam sistem ekresi? Untuk jawabannya, ginjal sangat penting dalam sistem ekresi karena bertanggung jawab untuk menyaring darah, menghilangkan limbah dan racun dari tubuh, serta mengatur keseimbangan cairan dalam dan elektrolit. Ginjal bekerja seperti filter tubuh, membuang zat yang tidak dibutuhkan melalui urin. Untuk jawabannya itu Mas Vano bagaimana? Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Rizky Dio dari perwakilan kelompok 11. Untuk pertanyaannya, apa nama otot yang menyusun dinding kantung kemih? Nah, ini jawabannya sangat simpel ya Mas, karena pertanyaannya cuma tanya nama. Untuk jawabannya, otot yang menyusun dinding kantung kemih disebut otot destrusor. Cuman itu Mas jawabannya Mas. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab dari pertanyaan dari Mas Gary, perwakilan dari kelompok 9. Apa akibat yang mungkin terjadi jika proses augmentasi di tubulus distal tidak berjalan secara normal? Saya jawab Mas ya. Jika proses augmentasi di tubulus distal tidak berjalan dengan normal, beberapa akibat yang mungkin terjadi adalah gangguan keseimbangan elektrolit dan asam basa dalam tubuh, serta perubahan volume dan komposisi urin. Bagaimana Mas Gary? Jawabannya? Terima kasih Mas ya. Ya, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Bagus Mukti, perwakilan dari kelompok 10. Apa akibat dari menahan kencing terlalu lama? Menahan kencing terlalu lama dapat memiliki beberapa akibat negatif pada kesehatan. Yang pertama, infeksi saluran kemih. Kedua, kerusakan kandung kemih. Ketiga,
inkontinensia urin, keempat kerusakan ginjal, kelima nyeri dan ketidaknyamanan karena masalah pada otot dasar panggul. Bagaimana Mas Bagus atas jawabannya? Terima kasih Mas. Ya, selanjutnya saya akan menjawab dari pertanyaan Mbak Yuka, perwakilan dari kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan uremia dan bagaimana kaitannya dengan gagal ginjal? Uremia adalah kondisi yang terjadi ketika ginjal tidak dapat lagi membersihkan darah dari produk limbah dengan efektif, sehingga zat beracun menumpuk dalam darah. Ini sering kali terkait dengan gagal ginjal. Bagaimana Mbak Yuka atas jawabannya? Terima kasih Mbak Yuka. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Mas Nanang, perwakilan dari kelompok 3. Berikan ciri-ciri urin normal dan apa yang terjadi jika urin tidak normal. Ya, untuk pertanyaan pertama, jawabannya yaitu urin normal umumnya berwarna kuning pucat hingga kuning tua, tergantung pada tingkat hidrasi dan jernih. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, jika urin tidak normal bisa jadi berwarna gelap, keruh, merah, atau bahkan biru hijau, serta berbau menyengat atau tidak biasa. Perubahan warna dan bau urin dapat menandakan adanya masalah kesehatan seperti dehidrasi, infeksi, saluran kemih, dan penyakit lainnya. Bagaimana Mas Nanang? Baik. Selanjutnya, pertanyaan dari Mas Ali Mahfud, perwakilan dari kelompok 1. Bagaimana gangguan radang pada membran mukosa bisa terjadi dan apa saja yang dirasakan oleh penderita? Jawabannya yaitu gangguan radang pada membran mukosa seperti rinitis pada membran mukosa bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti infeksi virus atau bakteri, alergi, iritasi akibat zat tertentu seperti asap rokok atau penggunaan obat-obatan tertentu secara berlebihan. Seperti itu, Mas Ali. Gimana? Baik, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya adalah pertanyaan dari Mas Rehan Fadil, kelompok 7, perwakilan dari kelompok 7. Untuk pertanyaannya, mengapa cairan urin ketika buang air kadang warnanya berbeda, kadang putih ataupun kuning, apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Untuk jawabannya, warna urin yang berbeda-beda saat buang air kecil disebabkan oleh beberapa faktor termasuk kadar hidrasi, makanan dan minuman yang dikonsumsi, serta obat-obatan yang diminum. Selain itu, kondisi medis tertentu juga dapat mempengaruhi warna urin. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan perbedaan warna urin. Yang pertama, dehidrasi, kedua makanan dan minuman, ketiga obat-obatan, dan yang terakhir kondisi medis. Bagaimana Mas Rehan?
Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari Mas Ma'ruf, perwakilan dari kelompok 4. Pada saat terjadi ginjal tidak berfungsi dengan baik, maka yang terjadi adalah cuci darah. Bagaimana proses cuci darah tersebut terjadi? Untuk jawabannya, ketika ginjal tidak berfungsi dengan baik, proses cuci darah atau hemodialisis dilakukan untuk menggantikan fungsi ginjal dalam menyaring darah. Darah pasien akan dialirkan keluar tubuh menuju mesin dialisis, di mana darah disaring untuk membuang limbah dan kelebihan cairan. Darah yang sudah bersih kemudian dikembalikan ke tubuh pasien. Bagaimana Mas Ma'ruf? Baik, terima kasih Mas Ma'ruf. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.